Oke, baik. Hari ini kita akan mencoba membuat tombol atau fungsi tombol input di aplikasi Excel ya, di VBA Excel. Jadi ini adalah tampilan yang sudah jadi. Nanti kita akan coba membuat seperti ini step by step dari awal sampai nanti hingga jadinya seperti ini. Ini contoh yang sudah jadi ya. Kita coba kita buka ini tombol VBA nya. Ketika diklik ini nanti akan muncul user formnya ya. Klik seperti ini, contoh kita masukkan nomor ID nya atau NIS nya 100 dengan nama misalnya si Andi, lalu alamatnya kita buat contohnya Cemara 1 gitu ya. Ketika kita klik nanti tombol simpan ini nanti akan masuk ke tabel database yang sudah kita sediakan di sini. Contohnya kita klik simpan, dia akan masuk ke mari langsung gitu ya. Contoh lagi berikutnya channel 101 namanya Putri gitu ya, terus alamatnya Cemara 2, lalu kita klik tombol simpan. Nah, nanti jadi fungsi tombol simpan ini akan nanti menyimpan menyimpan data yang kita isi di sini dari user form ini ke tabel database yang sudah kita sediakan di Excel. Nah, berikutnya tombol kedua adalah tombol clear. Jadi contoh ini tombol clear fungsinya nanti ketika kita klik tombol clear ini nanti akan menghapus text box yang ada di user form di sini. Contoh nih, kita misalnya contoh 102 namanya si Putra contohnya ya, lalu alamatnya Cemara 3. Lalu ketika kita klik tombol clear, maka dia akan menghapus layar yang ada di sini. Itu saja fungsinya, clear. Dia akan menghapus tampilan yang ada textbook di sini seperti itu ya. Dan berikutnya tombol ketiga adalah tombol close. Nah, tombol close ini fungsinya hampir sama dengan tombol silang yang ada di user form seperti ini di sini ya. Jadi ketika kita klik close maka user formnya itu ditutup gitu ya, seperti ini. Jadi untuk membukanya kembali kita cukup mengklik tombol buka aplikasi yang ada di sini seperti ini, seperti itu ya. Oke, berikutnya nanti contoh lagi berikutnya, misalnya datanya kita belum ada isi nih, kosong nih, terus kita klik tombol simpan ya, tombol simpan nanti akan muncul message box di mana dia akan memberikan peringatan bahwasanya user form ini masih kosong, data kosong, itu seperti itu ya. Dan berikutnya ketika kita klik tombol clear, kondisi data kosong seperti ini, maka akan muncul juga message box data kosong seperti itu. Jadi di sini yang mau kita buat adalah bagaimana cara membuat tombol input, bagaimana cara membuat fungsi tombol ketiga tombol ini, yaitu tombol simpan, tombol clear, dan tombol close. Nah, tombol simpan ini fungsinya hanya untuk menyimpan isi data yang ada di user form ini ke database yang kita buat di sini di Excel ini seperti ini ya. Lalu untuk tombol clear ini adalah fungsinya untuk menghapus isi data yang sudah kita buat di sini. Dia yang hanya menghapus di sini, yang menghapus data yang ada di user form atau text box di sini, bukan yang menghapus di sini ya, yang di tabel database tidak, tapi hanya menghapus layar, ibaratnya menghapus layar seperti itu. Lalu untuk tombol yang ketiga adalah tombol close, adalah menutup tampilan atau aplikasi yang input data seperti ini ya. Jadi tombol close ini sama tombol silang ini sama seperti itu gitu ya. Oke. Nah, itu saja yang untuk contoh yang sudah jadi. Maka selanjutnya adalah kita mau buat tampilan seperti ini dari awal ya. Oke, baik, ini kita tutup saja. Kita tutup, lalu kita coba buat. Pertama kali yang kita lakukan adalah buka aplikasi Excel-nya ya, dari WinR lalu Excel, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kalau sudah terbuka seperti ini, maka langkah yang kita lakukan adalah sebelum kita membuatnya, simpan aja langsung ya. Kita buat simpan, lalu klik tombol button ini, lalu save as atau save juga boleh, terserah. Saya klik tombol save, nanti akan muncul jendela ini untuk menyimpan. Lalu kita letakkan aja di desktop ya. Kita klik desktop saja seperti ini. Oke, selanjutnya di file name-nya kita bebas boleh buat nama file name-nya adalah contohnya latihan membuat tombol Excel gitu ya contohnya ya. Terus selanjutnya ini jangan lupa pada save as tipenya ini ya, save as tipe itu kita pilih kita pilih
Excel Macro Enable Workbook gitu ya, yang ini ya. Saya ulangin, itu pada shape as type ini kita pilih ya, kita pilih itu adalah Excel Macro Enable Workbook seperti ini ya. Ini kita pilih, kita klik. Nah jadi apa namanya, tipe filenya adalah Excel Macro Enable Workbook. Jadi file name-nya boleh terserah, bebas, kamu boleh buat terserah nama filenya apa, tapi yang untuk yang shape as tipenya wajib ini ya, seperti itu. Lalu klik tombol save, tombol ini save, simpan. Nah kalau sudah selesai seperti ini, maka kita akan memulai membuat fungsi tombol tadi. Nah yang pertama adalah kita masuk buat tombol kita membuat tabel. Yang pertama adalah kita buat kolom nis, lalu sini adalah nama nama, terus ini adalah alamat tadi ya. Oke, selanjutnya sudah kita buat 3 kolom ini, lalu kita kasih aja border atau tabel di blok aja seperti ini. Klik kiri, tahan geser, lalu sini ada grup font ya, itu diambil dari tabulasi home. Lalu sini ada font, kita ambil yang ini untuk membuat bordernya ya, all border, pilih all border, maka nanti akan seperti ini. Nah kita sudah siap menyiapkan tabel database-nya seperti ini. Saya rasa sudah bisa ya, gampang, mudah. Ini kita buatkan saja, lalu kita sediakan satu tombol untuk membuka user formnya di sini ya, biar agar lebih mudah. Oke, itu dari tabulasi developer nih ya, tabulasi developer. Jadi untuk bagi yang kamu yang belum tampil developernya, bisa lihat di video tutorial sebelumnya ya. Oke, di sini kita klik developer, lalu kita klik ini untuk membuat tombolnya ada insert, menu insert ya, yang ini insert. Kita klik insert, lalu di sini ada tombol yang paling atas ya, kiri, lalu kita klik ini, lalu klik kiri, geser, tahan ya, klik tahan, geser seperti ini. Nah selanjutnya ini ditutup saja, cancel. Lalu kita beri nama di sini buka aplikasi seperti itu. Nah ini dia ya. Jadi untuk membuat tampilan di database-nya ini sudah selesai. Selanjutnya nanti kita membuat user form-nya ya. Kita buat user form-nya, caranya seperti ini ya. Klik ini, ada menu Visual Basic ya. Dari sini kita ambil dari tabulasi developer ya, dari developer yang ini. Kita klik Visual Basic, nanti akan muncul seperti ini ya gitu ya. Oke, saya bagi aja jendelanya nih, saya letakkan di sini biar gampang ya. Nah ini dia tabel database-nya, tampilan database-nya nanti, dan di sini untuk program yang mau kita buat. Nah untuk yang tiga tombol tadi, itu sudah saya sediakan di sini scriptnya ya. Scriptnya ada 3 ya. Ini script untuk tombol simpan ya. Oke, kita bahas satu persatu saja. Untuk yang tombol simpan ini, nah di sini dia yang pertama kali adalah kita deklarasikan baris kosong ya. Kita deklarasikan baris kosong sini as long ya gitu. Berikutnya kita masukkan sheets 1 ya, sheets, dimana sheetsnya itu nanti ada di ini, nama sheetsnya tadi di sini ada, kita buat di bawah nih sheet 1, karena ada yang tabel database-nya ada di sheet 1 di sini ya. Nah, kalau misalnya kamu ubah di sini, contohnya data atau form, berarti maka nanti sheetnya adalah form seperti itu, atau data. Ini karena nggak kita ganti, maka dia sheetnya adalah sheet 1 nanti seperti itu. Oke, terus yang berikutnya, untuk baris berikutnya ini diaktifkan ya. Berikutnya baris berikutnya adalah baris kosong. Ini kita deklarasikan worksheet function .count, kita hitung dari A ya, dari kolom A, karena kebetulan di sini tampilannya itu kita buat dari kolom A yang ini seperti ini ya, dari A. Kalau misalnya kamu tadi nisnya di sini dari kolom B, maka dia B gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah di sini panjang ya, range dalam kurung tanda putih A sampai A gitu ya, di kolom A. Lalu nanti di plus 3 ini adalah nanti akan diisi pertama kali di sini ya, 1, 2, 3, nanti dia akan kemari nanti di input ketika kita tekan tombol inputnya seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini adalah jika trim ya, mi.textbox 1 ya, textbox 1 nanti adalah textboxnya yang pertama kosong, lalu fokus ke
textbox 1. Lalu misalnya ketika nanti ditekan tombol tombol simpan tapi posisinya kondisinya adalah masih kosong textboxnya, nanti maka akan muncul pesan bahwa datanya masih kosong seperti itu. Lalu kita tutup nanti dengan exit SOAP ya. Selanjutnya selesai. Nah, nanti berikutnya di sini adalah akan menginput data. Nah, inilah adalah script untuk ketika kita menekan tombol input, script inilah yang bekerja. Cells dalam kurung baris 0,1, maka isilah textbox 1 seperti itu. Berikutnya untuk yang baris ini adalah untuk mengisi isi textbox yang tanda NIS-nya seperti itu, kita input di textbox 1. Lalu untuk yang ini textbox 2 ini adalah namanya ya, ini nama. Jadi ketika kita klik nanti dia akan muncul masukkan di database tabel di bagian namanya, kolom nama. Dan berikutnya terakhir adalah alamat, ini dia gitu ya. Nah, ketika setelah di input masukkan ke data ke tabel database, maka nanti akan langsung otomatis dihapus datanya yang ada di user input. Jadi ketika nanti dihapus nanti akan layarnya kosong gitu, seperti itu gitu ya. Jadi ini kalau nggak dibuat ini masih tetap ada. Nanti kita lihat bagaimana dia bekerja seperti itu. Ini untuk fungsi tombol inputnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah tombol hapus ya. Untuk script tombol hapus adalah ini scriptnya dari sini sampai sini ya. Yang pertama adalah kita coba dulu buat pesan teksnya, mixed boxnya ya, dimana nanti ketika tombol hapus diklik dalam kondisi kosong datanya, maka nanti akan muncul mixed boxnya data kosong seperti itu ya. Jadi di sini makanya if trim dalam kurung mi.textbox 1, jika textbox 1 kosong ya, isinya isinya kosong, kan sini saya buat tanda putih kosong, maka textbox 1 fokusnya ke textbox 1 dan akan muncul nanti warning bahwasannya datanya masih kosong gitu, seperti itu gitu ya. Lalu disimpan sini. Lalu selanjutnya ketika misalnya dia ada isinya ya, maka nanti semua textbox 1 sampai textbox 3 yang kita isikan itu akan dihapus layarnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lalu lanjut nanti ini mi.textbox 1 nanti fokusnya kursornya akan mengarah ke textbox 1 pada NIS seperti itu ya. Jadi perlu diketahui tadi textbox 1 itu ada untuk bar NIS, nomor induk siswanya, yang textbox 2 untuk bar nama, textbox 3 untuk bar alamat ya, seperti itu. Jadi untuk yang script yang ini itu fungsinya untuk membuat tombol fungsi pada tombol hapus seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah tombol ketiga adalah tombol batal gitu ya. Tombol batal itu adalah fungsi untuk menutup user form atau aplikasinya. Jadi cukup hanya unload me saja, ini aja scriptnya seperti itu ya. Ini demikian untuk script pada Excel nanti yang mau kita buat seperti ini ya. Jadi ada tiga apa saja. Yang pertama adalah fungsi tombol pada simpan, ini dia scriptnya. Oke, saya nggak ngetik dari awal, nanti ya tinggal copy paste aja. Yang penting sudah kita pahami isi script semua di sini. Terus tombol kedua adalah tombol hapus, ini scriptnya. Yang ketiga adalah tombol batal, adalah ini scriptnya seperti itu ya. Hanya unload me. Oke, sekarang kita mulai masuk kemari. Oke, kita coba dulu berikutnya. Tadi ini buka aplikasinya, ini kita sediakan programnya untuk membuka ini ya, tapi kita masuk ke Visual Basicnya ini tadi ya, basicnya. Lalu kita coba dulu buat dulu modulnya ya. Modulnya ini ada pull down 1, ini pull down nih, kita klik pull down, lalu ada sini modul ya, kita klik modul, lalu kita coba di sini masukkan, double klik di sini ya, modul ini nampak ya, modul. Di sini kita coba buat sub ya, sub
buka gitu ya, buka seperti itu, lalu enter saja. Lalu kita masukkan di sini ya, user form 1.show. Nah, jadi ini dia. Jadi ketika nanti kita klik tombol buka aplikasi, nanti akan dia menampilkan show ya, kita show kan atau kita tampilkan nanti user form 1. Nah, selanjutnya adalah kita sediakan di sini ya, kita klik yang ini user form ya, user form ini dia, kita klik user form seperti ini. Nah, ini dia sudah terbuka user formnya. Nah, user form yang di sini ya, ini namanya user form 1 ya. Coba lagi tadi modulnya ini, kita double klik modul satunya ini, yang ini modul 1, double klik dia user form 1. Nah, nanti ketika kita klik tombol buka aplikasi, nanti akan muncul tampilan user form yang ini. Ini masih kosong ya, belum kita isikan. Kita coba aja, bisa kita langsung coba. Kita klik ini, klik assign makro, klik kanan, klik assign makro. Lalu sini ada langsung buka yang barusan kita buat tadi ya. Ini kita klik ini buka yang ini, lalu klik OK saja seperti itu. Nah, otomatis ini tombol ini sudah berfungsi. Kita coba ya, kita klik. Nah, akan muncul di user formnya ini. Masih kosong ya, masih kosong seperti itu. Oke, kita lanjut lagi bisa basicnya. Nah, di sini kita mau buatlah desain tampilan untuk mengisikan datanya, mengisikan data ya. Oke, yang pertama adalah kita buat dulu label. Ini ada label, di sini ada text box, dan ini adalah tombol yang ini ya. Ini saya ulangi, ini label yang ini untuk text boxnya, ini button atau tombol. Jadi ada 3 yang mau kita gunakan atau kita perlukan. Yang pertama label, text box, dan button, tombol ya. Oke, pertama kita buat adalah labelnya. Kita klik ini, lalu arahkan pointernya kemari, klik aja sekali, set, masukkan sini adalah kita ganti untuk yang ini adalah caption ya. Ini kita klik ini baru caption. Ini ada captionnya, mana caption? Ini ya captionnya ya. Captionnya kita ganti jadi NIS ya, NIS nomor induk siswa seperti itu. Oke, perubahan ya. Oke, lanjut lagi, kita klik lagi ini labelnya, klik di sini satu lagi, lalu kita caption, lalu sini kita buat nama tadi ya, nama seperti itu ini dia. Nama, lanjut lagi kita buat lagi label di sini. Ini untuk alamat ya. Ini label 3 ini dia. Captionnya kita ganti menjadi alamat seperti itu. Ini alamat pula. Oke, alamat selesai ya. Oke, kalau sudah selesai di sini, maka selanjutnya adalah kita menyediakan text box ya. Nah, ini text boxnya nih, yang AB ini ya. Oke, ini kita klik text boxnya, klik sekali, baru arahkan pointer kemari, lalu klik kiri, tahan, geser untuk membuat text box seperti ini. Seret gitu ya. Oke, ini untuk untuk text box NIS. Terus berikutnya kita biar supaya lebih mudah, klik ini aja nih, klik sini, Ctrl C, Ctrl V. Ini kita klik ini ya, sini Ctrl C, Ctrl V seperti ini ya, biar supaya biar sama ininya ukurannya seperti itu. Terus berikutnya lagi untuk yang alamat, text box alamat, Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Ini dia. Oke. Nah, untuk text boxnya sudah selesai. Kita lihat dulu name untuk text box ya, NIS ya. Text box untuk NIS itu namanya adalah namenya text box 1 ya, text box 1. Untuk yang nama, text box untuk nama yaitu namanya text box 2. Ini ya, text box 2 nampak nih ya. Kedua, berikutnya untuk yang alamat text boxnya adalah text box 3 seperti itu. Jadi harus ini ya, harus dipahami juga ini. Text box 1 untuk NIS, text box 2 untuk nama, text box 3 untuk alamat. Oke. Nah, untuk text boxnya sudah selesai. Terakhir adalah kita buat tombol. Ini tombol ya. Di sini tombol command button ya. Ini yang ini. Kita klik ini. Kita pertama buat dulu tombol untuk inputnya ya. Input. Nah, di sini kita ganti captionnya kita ganti menjadi ini dia captionnya, simpan gitu ya, simpan atau input boleh ya, input. Nah, simpan input sama gitu ya. Ini hanya teks yang ada di sini caption, untuk mengganti caption yang ada di sini input. Oke, selanjutnya
kita copy paste aja yang ini, tombol yang ini bersama ukurannya Ctrl C Ctrl V seperti ini ya, lalu V, lalu di sini kita susun rapi sini, lalu ini captionnya kita ganti menjadi ini tombol apa yang kedua, tombol hapus ya, untuk menghapus layar di text box nanti seperti itu. Oke, berikutnya ini kita copy lagi, copy paste saja biar cepat, Ctrl C Ctrl V, lalu kita atur posisinya ada di baris seperti ini itu. Oke, kita ganti captionnya ya, captionnya kita ganti menjadi batal tadi ya, batal itu. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini tampilannya sudah selesai ya. Jadi ketika kita buka nanti buka aplikasi nanti akan muncul seperti ini. Ini yang kita buat tadi, desain tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita klik, kita masukkan alamat, baru ketika kita klik input, nanti data yang kita isi di sini ya, data yang kita isi di sini ya, seperti di sini. Ketika klik tombol input nanti akan masuk ke tombol ke tabel database yang ada di sini di Excel seperti itu. Oke, jadi yang mau kita buat skripnya adalah yang ada skrip untuk tombol input, hapus, dan tombol batal. Jadi yang tombol input ini fungsinya untuk menginput data yang ada di sini, yang kita isi sini dimasukkan ke Excel sini, tabel database ini. Terus untuk yang tombol hapus, tombol hapus ini belum berfungsi ya. Tombol hapus nanti ketika kita klik tombol hapus nanti ini akan otomatis kosongkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu satu persatu seperti ini dihapus, seperti ini dihapus, nggak seperti itu. Jadi kita klik tombol hapus nanti otomatis dia menghapus text box yang ketiga ini seperti itu. Nah, untuk tombol batal ini juga belum berfungsi. Nah, kita klik tombol batal yang ini, nanti fungsinya adalah untuk menutup program ini gitu ya. Jadi ini belum berfungsi juga, inputnya juga belum berfungsi. Nah, itu dia, ini belum berfungsi. Ini kita klik input juga belum mau nih ya. Contoh ini 100 namanya Andi, terus alamatnya Cemara 1. Kita klik tombol input. Nah, ini belum bisa masuk ke database karena belum kita masukkan programnya. Oke, sekarang kita coba langsung buat programnya ya. Oke, untuk membuat programnya langsung aja. Ini caranya. Ini tombol input ini kita double klik saja yang ini ya. Ini tombol input ini kita klik, double klik, nah, muncul seperti ini ya. Oke, muncul seperti ini. Lalu kita masukkan sorry. Ini kita tutup dulu. Kita user form ini tadi belum kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya. Coba kita ganti namanya di sini, name-nya. Di sini ya, name-nya kita ganti namanya kecil saja, bt underscore input gitu ya. Nah, input ya, untuk name-nya ya. Oke, berikutnya tombol hapusnya kita ganti juga, ini hapus ya, kita hapus ini, kita name-nya kita ganti juga, kita ganti jadi bt underscore hapus seperti itu. Berikutnya adalah untuk yang batal, tombol batal yang ini ya, tombol batal ini itu kita name-nya kita ganti jadi bt underscore batal gitu ya. Nah, atau close juga boleh, sama aja. Oke, seperti itu. Lalu sudah selesai, sekarang kita langsung buat skripnya tadi ini ya. Ini skripnya sudah saya sediakan di sini, nanti tinggal tinggal diikutin saja. Oke, yang pertama adalah private sub button simpan. Tadi kita buatnya bt input ya, jadi kita copy dari sini aja, dari dim baris kosong aslong sampai mi.textbox 1 set focus seperti ini ya. Ini kan saya copy aja, Ctrl C, saya copy, saya nggak ngetik ya, jadi biar cepat. Ini kita klik untuk masukkan programnya, klik tombol input nih, yang ini kita double klik aja, lalu masukkan ke mari, Ctrl V. Nah, ini dia seperti itu. Ini tadi nggak jadi, salah. Nah, ini dia, ini untuk script untuk tombol inputnya gitu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah untuk melihat user form lagi, yang ini kita klik user form, double klik aja biar muncul tampilannya, desainnya. Lanjut untuk tombol hapusnya, ini tombol hapus, ini kita double klik, kita buka tombol klik. Nah, kita masukkan di sini nanti scriptnya ya. Ini kita ambil scriptnya nih, scriptnya ada di sini, ini scriptnya yang hapus dari if trim sampai set focus yang ini ya, ini saya blok ini kita saya copy
ya, klik kanan copy ya, nanti kamu ketik dari awal aja. Oke, berikutnya adalah di sini kita masukkan di ini ya, privat sub bt hapus, karena kita ganti bt hapus tadi. Oke, kita masukkan ini dia. Jadi ini dia script untuk tombol hapusnya, seperti itu ya. Ini tombol hapusnya, ini dia. Oke, nah berikutnya adalah terakhir fungsi tombol ketiga, yaitu tombol ya, tombol batal atau tombol close ya. Oke, ini kita double klik, ini user form satunya kita klik, double klik biar muncul dia tampilan desain tadi. Lalu ini tombol yang ini belum berfungsi, belum kita buat, double klik saja, set, ini dia, kita masukkan nah scriptnya di sini. Tadi apa? Unload me ya, yang mana dia, yang ini. Ini untuk yang close, unload me yang ini. Nah, oke, ini dia, kita masukkan di sini unload me, seperti itu, unload me sebenarnya seperti ini. Oke, nah sambil di sini ini scriptnya sudah selesai. Ini untuk tombol script untuk tombol input, ini untuk tombol hapus layar atau hapus input datanya, lalu ini adalah untuk menutup aplikasinya, seperti itu. Oke, sudah selesai, kita coba. Oke, coba simpan saja nih, simpan, lalu kita jalankan ya, kita jalankan, kita buka Excel yang tadi, yang ini kita klik ya, yang ini ya, cek Excel, kita coba tes yang ini, tombol aplikasi kita buka, set, buka aplikasi. NIS-nya kita contohnya 100, namanya adalah misalnya Andi, lalu alamatnya Cemara 1. Ketika kita klik input, nanti ups, ada yang salah di sini, dia masuknya ke sini, seharusnya dia di bawah ya. Nah berarti itu masalahnya dia ada di ini, kita tutup aja, kita klik tombol batal, kita coba cek scriptnya lagi, klik tombol input, double klik ya, ini dia. Nah, ini salahnya ada di sini. Nah, di sini ya, ini kita coba ganti 4 ya, 4 seperti itu. Oke, ini simpan, tuh kita jalankan lagi, ups, tadi ini tadi ya, ini NIS baru, selanjutnya ini adalah nama, ini adalah alamat tadi ya. Oke, kita coba sekali lagi, buka aplikasi, lalu sini 100, namanya Andi, lalu alamatnya adalah Cemara contohnya ya, Cemara 1. Kita klik tombol input, nah, nanti akan masuk kemari. Nah, udah berhasil ya. Oke, lanjut, kita coba lagi, input lagi datanya berikutnya 102, namanya si Putri contohnya ya, lalu alamatnya Cemara 2, lalu klik tombol input, set. Nah, dia kan otomatis langsung lanjut ke baris berikutnya. Ini contoh ini berikutnya lagi ya. Ini misalnya tadi ketika kita klik tombol input tapi ini masih kosong, dia akan memberikan pesan teks gitu ya, seperti ini. Nah, kita klik input, katanya sini data kosong gitu ya, data kosong. Itu kerjanya tuh yang nih, scriptnya itu yang ini gitu ya, di sini. Ini saya lihat nih, nih scriptnya. Jika textbox 1 kosong ya, textbox 1 kosong yang ini, maka fokus ke textbox 1 untuk yang NIS tadi ya. Nah, akan muncul nanti pesan teks message box data kosong. Jadi contoh misalnya kita ganti data kosong ini, pesan teksnya contoh misalnya data masih kosong gitu ya. Ini belum bisa diganti, kita tutup dulu aplikasinya ya. Kita ini input, coba kita ganti di sini, pesan teksnya adalah yang ini tadi ya, data masih kosong seperti itu. Kita pakai tanda seru ya. Oke, kita coba tes lagi. Oke, cek, kita klik tombol input sini, kita klik tombol input. Nah, dia akan langsung memberikan message box perintah. Ups, di sini salah. Ini yang ini tombol hapus ya, ini tombol hapus. Seharusnya tadi di sini ya, ini dia seharusnya kita ganti. Datanya masih kosong gitu ya, data. Ups, kita tutup lagi. Ini kita di bagian inputnya ya, bagian inputnya kita masukkan sini. Datanya masih kosong, datanya masih kosong ya, gitu ya contohnya.
Oke, seperti ini ya, kita akan buat ini dia mix boxnya di sini. Oke, simpan, kita coba jalankan. Set, seperti itu ya, kita coba klik tombol input. Set, datanya masih kosong gitu. Ini dia mix boxnya masih kosong ya gitu ya. Ini boleh kita ganti-ganti ya, seperti itu. Oke, jadi misalnya berikutnya kita masukkan 103, namanya Putra gitu ya, lalu namanya Cemara 3. Nah, ketika kita klik tombol input, nanti akan masuk ke database seperti ini. Set, masuk dia seperti ini. Oke, berikutnya untuk hapusnya, kita coba tes tombol hapus. Ketika data masih kosong di sini, kita klik tombol hapus, dia akan memberikan pesan teksnya ya, text boxnya, pesan teks seperti ini, data masih kosong, seperti itu. Kita ulangin contoh, saya klik ini, data masih kosong, seperti itu. Jadi ketika misalnya kita isikan misalnya 104, namanya adalah si Dani, lalu alamatnya Cemara 4 contohnya. Lalu ketika kita klik hapus, nanti dia akan menghapus isi data yang di sini. Dia hanya menghapus data yang sini, bukan yang di database ya, tidak. Dia hanya menghapus text box yang ada di aplikasi ini, seperti itu. Itu fungsi daripada tombol hapus gitu ya. Dan berikutnya untuk tombol batal, ini adalah fungsi untuk menutup tampilan user form ini, batal, seperti itu. Klik ini, nah seperti itu ya. Jadi untuk membuat tombol itu cukup 3 fungsi aja yang mau kita buat, yaitu programnya ada di sini ya, dimana tombol input atau tombol simpan itu untuk mengisi data ke tabel database yang sudah kita sediakan di sini ya, seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat mencoba.